Akhirnya, kita telah tiba di tahap akhir kegiatan pembelajaran 1. Apakah peserta didik semuanya sudah memahami mengenai struktur teks anekdot? Mari sama-sama kita mengingat kembali mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada abstrak, kemudian ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan juga koda. Pada video kali ini, akan dijelaskan satu persatu mengenai struktur teks anekdot. Ayo sama-sama kita saksikan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, teks anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Dikarenakan isinya berupa kritik ataupun sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena kejadian. Struktur teks anekdot pada umumnya terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal-hal unik yang akan ada di dalam teks. Selanjutnya ada orientasi. Pada bagian ini, menjelaskan tentang latar belakang sebuah peristiwa. Bagian ini menceritakan awal dari kejadian dengan penggambaran yang lebih detail. Biasanya, penulis bercerita dengan detail pada bagian orientasi. Selanjutnya, krisis atau biasa disebut dengan kompilasi. Bagian krisis menjadi puncak dari sebuah teks anekdot. Bagian ini menunjukkan masalah unik yang menjadi pesan utama yang dituliskan oleh penulis. Krisis pun dimaknai sebagai saat terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Untuk itu, bagian ini juga kerap disebut sebagai inti dari sebuah cerita teks anekdot. Selanjutnya ada reaksi. Bagian reaksi merupakan respon atau tanggapan atas krisis yang sebelumnya sudah diceritakan. Reaksi biasanya berisi pemaparan yang mengejutkan serta tidak terduga. Oleh karena itu, dalam bagian inilah diselipkan ungkapan mencela atau menertawakan. Dan bagian yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita teks anekdot. Bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang bisa berupa komentar, perseteruan, dan penjelasan maksud dari isi cerita secara keseluruhan. Poin penting yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran 1 yaitu teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Teks anekdot berisikan pesan yang terkandung di dalam ceritanya. Pesan ini dibawakan biasanya melalui sindiran atau kritikan. Teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tujuan utama teks anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Apakah kalian dapat dengan mudah memahami struktur teks anekdot? Jika sudah, peserta didik semuanya dapat mengerjakan beberapa soal pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai struktur teks anekdot. Selamat mengerjakan!